Selamat sore semua yang lagi nonton kami presentasi, dan semoga sehat selalu. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang definisi, jenis korelasi sederhana, koefisien korelasi, teknik koefisien korelasi, interpretasi. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang pertama ada Farino Feriwinanto, yang kedua ada Fadilah Tun Hasanah, dan yang terakhir ada Satrio Bagus Devianto. Pendahuluan. Yang pertama, definisi korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Dan yang kedua, tujuan korelasi memahami sejauh mana dua variabel terkait satu sama lain. Koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Jenis koefisien korelasi terdapat beberapa jenis. Yang paling umum adalah koefisien korelasi Pearson, R, koefisien korelasi Spearman, koefisien korelasi Kendall. Teknik koefisien korelasi. Perhitungan koefisien korelasi Pearson formula, R, sigma XY, akar, sigma X kuadrat, dikali akar, sigma Y kuadrat. Interpretasi koefisien R memiliki rentang nilai antara 1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan hubungan linier positif sempurna. Nilai 1 menunjukkan hubungan linier negatif sempurna. Nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan linier. Contoh kasus. Misalnya, kita ingin mengukur korelasi antara jumlah jam belajar dan nilai ujian siswa. Interpretasi hasil korelasi. Interpretasi positif. Jika R lebih dari 0, maka ada hubungan positif antara dua variabel. Interpretasi negatif. Jika R kurang dari 0, maka ada hubungan negatif antara dua variabel. Korelasi-korelasi tidak menunjukkan sebab akibat. Korelasi tidak mengukur hubungan nonlinier. Kelebihan korelasi. Yang pertama, mengukur hubungan antara variabel. Koefisien korelasi memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Ini membantu dalam pemahaman hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kedua, sederhana dan interpretatif. Koefisien korelasi memiliki interpretasi yang mudah dimengerti. Nilai R mendekati 1 menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan nilai R mendekati negatif 1 menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Yang ketiga, dapat digunakan pada data kontinu. Koefisien korelasi Pearson adalah metode yang sesuai untuk data yang berskala interval atau rasio. Kelemahan korelasi. Yang pertama, tidak boleh digunakan untuk hubungan sebab akibat. Koefisien korelasi hanya mengukur hubungan statistik antara dua variabel dan tidak menentukan sebab akibat. Dua variabel yang berkorelasi tidak selalu berarti salah satu menjadi penyebab yang lain. Yang kedua, rentan terhadap pencetus. Koefisien korelasi dapat dipengaruhi oleh outlier dalam kurung data yang sangat berbeda dalam dataset. Outlier dapat mengubah nilai R secara signifikan. Yang ketiga, hanya mengukur hubungan linear. Koefisien korelasi Pearson hanya mengukur hubungan linear antara dua variabel. Jika hubungan adalah tidak linear dalam kurung, misalnya kuadratik, R mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat. Yang keempat, tidak sensitif terhadap transformasi data. Koefisien korelasi tidak sensitif terhadap transformasi data. Artinya, jika Anda mengubah skala atau distribusi data, nilai R tetap sama, meskipun hubungan antara variabel mungkin berubah. Yang kelima, tidak cocok untuk data kategorikal. Koefisien korelasi Pearson hanya cocok untuk data yang berskala interval atau rasio. Untuk data kategorikal, Anda mungkin harus menggunakan metode statistik lain seperti koefisien korelasi Tertaut-Chambers V. Korelasi versus kausalitas. Korelasi hanya mengukur hubungan statistik antara dua variabel, sedangkan kausalitas menunjukkan bahwa satu variabel menyebabkan yang lainnya. Korelasi dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, korelasi digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel. Ini dapat ditemukan di berbagai bidang, termasuk psikologi, kedokteran, dan ilmu sosial. Tantangan dalam menggunakan korelasi. Meskipun korelasi berguna, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi ketika menggunakannya.
Ini termasuk masalah dengan kausalitas, pemilihan sampel dan pengaruh variabel lain yang tidak terkontrol. Korelasi versus regresi. Korelasi dan regresi adalah dua alat statistik yang sering diperdebatkan. Perbedaan utama, korelasi hanya mengukur hubungan antara dua variabel tanpa menentukan hubungan sebab akibat, sementara regresi mencoba memodelkan variabel dependen sebagai fungsi variabel independen. Korelasi dalam keuangan. Di dunia keuangan, korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan komoditas. Dengan memahami korelasi antara aset, investor dapat mengelola risiko portofolio mereka. Korelasi dalam perilaku konsumen. Perusahaan sering menggunakan analisis korelasi untuk memahami hubungan antara variabel seperti harga, promosi, dan volume penjualan. Data korelasi dapat membantu perusahaan membuat keputusan strategis dalam pengembangan produk dan pemasaran. Korelasi dalam kesehatan. Korelasi digunakan dalam penelitian kesehatan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor seperti pola makan, gaya hidup, dan penyakit. Contoh, mengukur korelasi antara konsumsi gula dan risiko diabetes. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan korelasi sederhana adalah alat statistik yang penting untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian ilmiah hingga keuangan dan kesehatan. Rekomendasi saat menggunakan korelasi, penting untuk memahami asumsi dan batasannya. Korelasi adalah alat yang kuat untuk menganalisis data, namun tidak boleh digunakan untuk membuat klaim sebab akibat tanpa penelitian lanjutan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan mohon jangan nanya yang susah-susah. Saya juga baru belajar ini, ubur-ubur makan ikan hiu. I love you.